Keseimbangan ISLM dengan pendekatan Islam. Keseimbangan ISLM dalam pendekatan ekonomi Islam memerlukan perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dengan sistem perekonomian Islam. Dalam Islam, keseimbangan ekonomi tidak hanya fokus pada keseimbangan pasar barang dan uang, tetapi juga memerhatikan sifat-sifat transaksi yang diperbolehkan dan jenis-jenis transaksi yang diperbolehkan atau dilarang. Keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan kurva ISLM adalah suatu titik di mana kurva IS investment saving dan kurva LM liquid money berpotongan. Dalam bagian ini terciptalah keseimbangan antara permintaan agregat serta penawaran dengan permintaan uang. Keseimbangan pasar barang dan kurva IS. Pasar barang dinyatakan dalam kurva IS yang menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan pasar barang dan jasa. Pada penelitian ini, persamaan pasar barang yang digunakan adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. Keseimbangan pada pasar barang dinyatakan dengan kurva IS yang menunjukkan hubungan dan kombinasi antara tingkat pendapatan dan suku bunga yang berada pada keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM. Keseimbangan pasar uang dan kurva LM adalah konsep dasar dalam teori ekonomi makro yang digunakan untuk memahami bagaimana pasar uang dan pasar barang berinteraksi dan mencapai keseimbangan. Keseimbangan pasar uang adalah situasi di mana permintaan uang dan penawaran uang sama. Dalam keseimbangan ini, jumlah uang yang diminta oleh masyarakat sama dengan jumlah uang yang ditawarkan oleh bank dan institusi keuangan. Dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM. Kebijakan fiskal dapat berupa perubahan pengeluaran pemerintah atau kebijakan perpajakan. Yang pertama, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menggeser kurva IS ke atas sehingga tingkat suku bunga dan pendapatan naik. Yang kedua, penurunan penerimaan pajak menggeser kurva IS ke atas. Kebijakan moneter biasanya berkaitan dengan jumlah uang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Peningkatan jumlah uang beredar akan menggeser kurva LM ke bawah sehingga tingkat suku bunga turun dan output meningkat. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan pemasukan dan pengeluaran negara agar perekonomian negara stabil dan tumbuh. Kebijakan fiskal memiliki beberapa dampak dalam penerapannya seperti pengaruh pada pendapatan nasional, pengaruh pada tingkat pengeluaran, dan pengaruh pada inflasi. Nah, adapun yang kedua itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi sehat dan menjaga stabilitas keuangan. Kebijakan moneter memiliki dampak dan pengaruh yang besar dalam penerapannya, yaitu yang pertama, pengaruh pada tingkat bunga, pengaruh pada nilai tukar, dan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.